Hai, balik lagi sama aku, Mary. Di video kali ini aku mau bahas tentang satu brand aja, yaitu Something. Jadi aku mau bahas semua produk-produk Something yang aku punya dari skincare dan makeupnya. Jadi sebenarnya aku tuh udah pengguna Something dari tahun 2019 atau 2018 gitu, aku agak lupa. Pokoknya dari produk mereka tuh baru 3 serum itu. Terus sampai sekarang mereka udah punya banyak banget serum-serumnya dan produk-produk lainnya, dan sekarang ada makeupnya juga. Aku masih setia banget pakai mereka karena emang bener-bener produk mereka tuh selain cocok di kulit aku juga harganya affordable, dan selalu ada yang baru dari mereka yang itu bikin aku tuh jadi ini produk apa lagi ya, jadi makin penasaran gitu loh untuk ngikutin perkembangan dari mereka gitu. Nah ternyata lumayan banyak juga produk Something yang aku punya gitu, mulai dari cleanser, dari toner, dari serum-serumnya itu aku punya banyak, dan bahkan makeupnya pun aku juga punya gitu, dari foundationnya, bedaknya, eyeshadownya, bahkan maskaranya juga aku punya gitu. Dan kali ini kita kupas tuntas semua produk Something yang aku punya di video kali ini. Oke, without further ado, let's jump right in. Oke, mungkin aku mau bahas urut aja ya dari skincare dulu sampai nanti makeupnya gitu. Nah, yang pertama mau aku bahas adalah cleansernya. Jadi aku punya 2 produk cleanser dari Something. Ini yang pertama ini ada Low pH Gentle Jelly, ini facial wash dari Something. Terus yang kedua juga aku punya cleansing balmnya juga dari Something. Nah, kedua produk ini aku lumayan suka. Aku sebenarnya lebih suka si cleansing balmnya ini karena ini benar-benar life changing banget buat aku. Aku udah bahas soal si cleansing balm ini di video aku sebelumnya. Mungkin kalian bisa lihat di situ. Aku jelasin tentang produk ini, dan juga aku pernah praktekin juga ketika aku bersihin makeup aku pakai si cleansing balm ini gitu ya. Terus si facial washnya ini sebenarnya aku nggak ada masalah sih, aku cocok-cocok aja pakai ini, nggak ada breakout, nggak ada apa-apa. Cuman aku kurang aku terbiasa pakai SNK dengan busa yang melimpah, sedangkan si produk ini tuh bener-bener dia minim banget busanya karena dia juga jelly. Jadi mungkin buat kalian yang kulitnya sensitif, yang nggak bisa pakai produk yang dengan busa yang melimpah, kalian bisa pakai ini. Mungkin ini juga bakal cocok buat kalian gitu. Dan ini so far nggak bikin kulit aku kering atau kayak ketarik kalau misalnya habis cuci muka gitu, sama sekali nggak. Sebenarnya bersih banget, ngangkat kotoran-kotoran di wajah. Cuman aku masih prefer pakai Senka dengan busa yang melimpahnya itu gitu. Cuman aku tetap pakai dia untuk traveling, makanya aku beli dia yang ukurannya kecil karena aku tetap bawa si facial wash ini untuk travel. Misalnya aku lagi pergi kemana, aku bawanya dia gitu loh. Oke, next toner kali ya. Untuk tonernya aku cuman punya satu. Ini yang Glow Maker. So far aku suka banget sama si toner ini. Ini kenapa aku beli yang kecil, karena aku waktu itu masih coba-coba maksudnya takutnya kalau beli yang full size sekalian takutnya nggak cocok, tapi ternyata pas aku cobain ini cocok banget di aku. Jadi kalau misalnya aku ngerasa kulitnya lagi agak geradakan, agak beruntusan, kayaknya gue butuh exfoliating nih, langsung aja aku pakai ini malam harinya gitu, dan besok paginya kulitnya bakal lebih plump, lebih bersih, dan lebih enak lah buat di make upin juga gitu loh. Aku pakai toner ini tiap 3 hari sekali, di malam hari aja. Tapi kadang juga aku sesuaiin sih, maksudnya kadang muka aku mungkin karena keseringan make up dalam waktu 2 hari aja tuh udah mulai kerasa kusam, mulai kerasa geradakan, aku biasanya langsung pakai ini. Jadi aku udah pakai dia tuh sesuai kebutuhan aku aja. Cuman kalau misalnya kalian mungkin baru coba-coba pakai exfoliating toner, mungkin kalian bisa coba 3 hari sekali dulu, jadi seminggu 2 kali aja itu udah cukup sih. Nah, pengalaman aku pakai si exfoliating toner ini bener-bener bener-bener cocok banget sih. Maksudnya aku nggak ada keluhan apapun. Jadi aku pernah pakai exfoliating toner yang lain, merek lain, brand lokal juga, cuman entah kenapa mungkin nggak cocok di aku, karena ketika aku pakai si exfoliating toner itu tuh malah bikin kulit wajahku jadi perih gitu. Sedangkan kalau pakai si exfoliating toner ini tuh nggak perih sama sekali gitu loh.
Terus pengalaman aku pakai exfoliating toner yang lain itu juga kulit aku selain perih juga merah gitu, dan aku nggak ngalamin kedua hal itu di toner ini gitu. Jadi toner ini benar-benar cocok banget di aku, dan benar-benar ngaruh banget, segitu ngaruhnya di aku kalau misalnya emang lagi butuh exfoliating gitu. Oke, next serum-serumnya. Jadi jujur aku serumnya tuh punya banyak banget. Aku bingung sih mau bahas yang mana. Mungkin aku bahas dari yang ini kali ya. Ini yang niacinamide 5% barrier serum. Aku udah pakai ini lumayan lama. Aku udah lupa sih ini botol berapa. Kayaknya ini botol kedua atau mungkin botol ketiga ya. Aku agak lupa sih. Jadi aku selalu pakai dia kalau misalnya emang lagi ada bekas jerawat di muka aku, atau mungkin aku lagi ngerasa mukanya kusam banget deh gitu. Jadi kayak aku langsung pakai dia buat mencerahkan muka aku gitu loh, dan juga untuk menghilangkan bekas-bekas jerawat yang ada di muka aku. Nah cuman aku agak jarang pakai dia sendiri gitu loh. Aku biasanya pakai dia, sebenarnya aku pakai dia suka-suka aku aja ya, maksudnya lagi mood pakainya niacinamide pakai gitu. Jadi aku nggak ada schedule atau waktu tertentu untuk pakai ini, enggak sama sekali. Jadi kalau misalnya aku mood aku pakai. Kalau misalnya aku pakai ini bisa pagi bisa malam. Kalau misalnya pagi aku pakai dia sendiri, maksudnya aku nggak layer dia dengan serum-serum yang lain, karena kalau pagi cenderung apa ya, aku nggak pengen skincare aku terlalu berlayer karena takutnya jadi berat dan lebih gampang berminyak. Jadi aku nggak suka aja sih kalau misalnya pagi-pagi mukanya udah berminyak gitu kan. Jadi aku pakai dia kalau pagi ya cuman dia sendiri, cuman kalau malam hari aku selalu layer dia dengan si retinol. Jadi aku punya juga retinolnya something, ini yang 1% retinol, dan setahu aku ada serum retinol juga yang baru ya, entah berapa persen aku lupa. Tapi ini yang retinolnya yang lama, jadi aku biasanya combine ini kalau dipakai malam. Ini bener-bener duo favoritku sih, ini cintaku banget sih. Soalnya kenapa aku suka banget combo ini, karena bener-bener nampol banget. Maksudnya ini pun udah kasih efek yang oke banget ya, maksudnya begitu pakai ini tuh mukaku langsung cerah banget. Cuman kalau di combo sama ini, literally nggak cuman mukanya cerah, tapi geradakannya tuh juga hilang gitu loh. Maksudnya kayak beruntusan-beruntusan tuh langsung hilang juga besokannya. Jadi hasilnya tuh lebih nampol gitu pokoknya. Makanya aku cinta banget dua produk ini di combine gitu. Jadi kalau misalnya kalian bingung, niacinamide boleh dicampur sama apa? Retinol. Please, ini tuh kalian harus coba dicampur, ini the best banget. Langsung aja ya aku bahas si retinol ini. Jadi aku kalau pakai retinol ini awalnya ketika aku perkenalan sama retinol, aku pakai seminggu sekali aja. Karena retinol ini lumayan bahan aktif yang kuat gitu. Jadi kalau misalnya kalian belum pernah pakai retinol sebelumnya, mungkin kalian pakainya buat perkenalan seminggu sekali dulu aja gitu. Cuman kalau misalnya kalian udah cocok pakai retinol, udah terbiasa juga pakai retinol, mungkin bisa seminggu 2 kali gitu, atau mungkin sesuai kebutuhan kalian aja. Nah aku biasanya pakai si retinol ini kalau misalnya ada jerawat. Karena karena aku ngerasa retinol ini emang dia benar-benar mempercepat prosesnya si jerawat itu untuk mateng dan kemudian untuk bisa diekstraksi atau apalah, atau dia pecah sendiri kayak gitu loh. Nah ini tuh benar-benar mempercepat proses itu gitu loh. Jadi kayak dia benar-benar accelerate prosesnya si jerawat itu gitu loh. Nah kalau misalnya ada komedo atau bruntus, itu aku juga suka banget pakai ini, karena kalau misalnya aku pernah bilang ya di video aku yang lain, kalau aku tuh gampang banget ada close komedo, jadi ada komedo yang ketutup gitu aja. Nah kalau misalnya aku lagi ada komedo kayak gitu, aku pakai retinol, besokannya tuh dia bisa lebih cepat kering dan bisa lebih cepat diekstraksi gitu. Dan ekstraksinya tuh nggak pakai maksudnya dia yang keluar sendiri gitu lah, yang bisa digaruk terus bisa keluar gitu, bukan yang kayak effort banget diekstraksinya tuh nggak kayak gitu. Nah ini tuh benar-benar cintaku banget nih untuk masalah jerawat, komedo, dan beruntusan. Ini benar-benar penyelamat aku banget sih. Dan ini udah botol kedua aku, dan bahkan ini udah habis sebenarnya. Ini udah nggak ada isinya lagi, ini udah habis. Aku pasti bakal repurchase ini lagi untuk botol ketiganya. Oke, next apa lagi ya? Oh, aku mau bahas ini deh. Ini Bakuchiol Skincare Oil Serum. Ini tuh turunannya retinol. Jadi kalau misalnya kalian, kayaknya aku nggak cocok deh sama retinol, atau mungkin kalian nggak, aku takut deh pakai retinol. Ternyata retinol tuh terlalu keras deh kayaknya buat kulitku, atau mungkin kulit kalian sensitif, atau mungkin kalian usia anak sekolah yang belum terlalu butuh retinol gitu, tapi kalian pengen tetap kelihatan, kalian pengen memulai
supaya kalian tuh tetap terlihat awet muda sejak dini gitu loh. Kalian bisa pakai si Bakuchiol ini gitu. Jadi Bakuchiol ini sebenarnya fungsinya sama kayak retinol karena dia turunannya dari si retinol itu gitu. Jadi kalau misalnya kalian mungkin nggak cocok sama retinol, kalian bisa coba si Bakuchiol ini untuk mendapatkan hasil yang kurang lebih sama dengan si retinol. Dan setahu aku Bakuchiol tuh juga aman dipakai buat ibu hamil dan ibu menyusui deh. Soalnya kalau retinol kan emang dia nggak boleh ya dipakai untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Dan setahu aku, yang aku pernah baca, kayaknya Bakuchiol ini aman untuk ibu hamil dan ibu menyusui juga gitu. Dan juga aman digunakan buat kalian-kalian yang masih di usia sekolah. Dan BTW, Bakuchiol ini nggak cuma buat anti-aging ya, dia juga memperbaiki skin barrier gitu. Jadi kalau misalnya kalian yang mungkin anak usia sekolah gitu ya, pengen coba skincare, mungkin kalian bisa pakai ini. Jadi untuk memperkuat skin barrier kalian, jadi kalau skin barrier kalian tuh kuat atau bagus gitu ya, maka ya kulit kalian nggak akan banyak masalah kayak jerawat atau beruntusan atau apapun gitu loh. Kalian bisa pakai coba ini. Ini tuh bentuknya oil gitu ya, jadi nggak kayak serum-serum yang lainnya karena dia bentuknya oil. Jadi aku biasanya pakai dia malam aja sih, preference sih mungkin. Aku kurang suka pakai oil kalau pagi-pagi. Ya emang dia bukan oil yang terus gak bisa nyerap ya. Dia nyerap juga, cuman takes time. Sedangkan kalau pagi kan kita pengen yang pengen buru-buru segera beraktivitas gitu kan. Jadi pengen skincare-nya yang sesimpel mungkin dan secepat mungkin gitu. Nah ini menurut aku lebih efektif kalau dipakai malam sih untuk preference aku gitu. Oke, next aku mau bahas 2% BHA Salicylic Acid Liquid Perfector. Aku waktu itu sempet lihat di instastory-nya Sarah Robert gitu kan, dia pakai ini, terus aku sempat DM dia juga kayak nanya kalau pakai ini gimana, maksudnya gimana hasilnya setelah dia pakai ini gitu. Dan dia bilang di DM aku kalau dia suka banget sama serum ini karena ini benar-benar ngilangin jerawat punggung dia gitu loh. Dan ini membantu banget buat jerawat dia katanya gitu sih. Jadi aku langsung karena dia sendiri bilang seperti itu, jadi aku langsung membeli dia gitu. Jadi aku langsung membeli produk ini dan lihatlah ini sudah habis. Udah nggak ada lagi sisanya, udah habis, udah aku pakai habis. Dan ini aku suka banget ini kalau dipakai misalnya kulit aku lagi ada jerawat gitu ya, aku biasanya pakai ini buat meredakan si jerawat aku itu gitu loh. Apalagi jerawat, nggak tahu kenapa aku akhir-akhir ini tuh seringnya jerawat batu gitu loh, jadi yang dan selalu di dagu gitu. Nah aku selalu pakai dia untuk meredakan si jerawat itu gitu. Oke, next aku mau bahas si 60% Vita Propolis Bee Venom Glow Serum. Ini pecintaanku beberapa bulan terakhir ini. Pokoknya aku cinta banget sama ini. Ini benar-benar jadi kecintaanku banget di beberapa bulan terakhir karena aku nggak tahu kenapa, kayaknya aku ada kecocokan tersendiri ke propolis sih. Ini benar-benar love banget. Jadi aku pakai dia tuh misalnya gitu ya, malam-malam aku pakai si exfoliating tonernya itu tadi, terus pakai hydrating toner, habis itu aku pakai serum ini. Besok paginya bener-bener kulitku tuh bagus banget, yang bener-bener kayak plump, cerah, tidak ada komedo, tidak ada jerawat, jadi kayak love banget lah pakai ini. Jadi dia ini emang klaimnya untuk menutrisi kulit sebenarnya. Nah aku gak tau kenapa aku kayak ngerasa iya memang kayaknya kamu tuh menutrisi kulit aku banget gitu, karena bener-bener ketika pagi hari setelah pakai serum ini tuh kulitku sebagus itu, literally kayak gimana ya, sehat gitu. Love banget, kalian harus coba ini, please dicoba. Oke, next ini serum terakhir, enggak ding, masih ada 2 lagi ternyata. Jadi ini serum yang ini aku masih I don't know, ini aku masih belum tahu kesimpulannya apa gitu loh. Ini yang 3% astaxanthin plus chlorelina serum. Aku pakai dia, cuman aku kayak bingung, aku kayaknya tidak mendapatkan perubahan apapun di kulit aku gitu. Ya which is fine gitu, nggak apa-apa as long as kulit aku nggak breakout, kulit aku nggak jerawatan, nggak apa gitu. Dan aku pakai dia sih sebenarnya masih ya nggak ada perubahan signifikan, tapi juga nggak breakout. Jadi aku juga bingung kayak pengaruh dia tuh apa ya. Tapi emang dia tuh kan emang gimana ya, klaimnya tuh untuk ini kan, menyamarkan kerutan halus, terus menjaga kekenyalan kulit dan mencerahkan lingkaran hitam pada mata. Kalau lingkaran hitam pada mata gue sebenarnya nggak terlalu terganggu ya. Bawah mata aku tuh emang hitam gitu. Cuman ya it's not a big deal for me gitu loh. Jadi kayak
aku pakai dia tuh juga bingung kayak apa ya, atau mungkin dia menyamarkan kerutan halus di wajahku, aku juga nggak tahu gitu kan. Jadi kayak aku masih bingung banget sama dia. Kayak gimana ya, aku nggak tahu sih, soalnya kayak aku belum merasakan perubahan yang signifikan dari penggunaan si serum ini gitu. I don't know, tapi aku masih tetap pakai dia gitu ya, mungkin seminggu sekali 2 kali aku tetap pakai dia gitu. Oke, next, ini serum terakhir yang aku punya. Ini yang AHA 7%, BHA 1%, dan PHA 3% Weekly Peeling Solution. Aku sebenarnya jarang banget pakai dia, bukan karena nggak cocok atau apa sih, cuman karena menurut aku nggak tahu kenapa aku nggak suka prosesnya. Karena pakai si serum ini kan emang harus apa ya, cara pakainya tuh dipakai ke muka, diratain, dibiarkan 10 menit dia menyerap, setelah 10 menit kita cuci muka. Jadi aku nggak apa-apa pakai produk ini gitu. Dan aku sebenarnya suka pakai produk ini karena ketika pakai produk ini benar-benar kulitnya tuh kayak jadi mulus lagi gitu loh, kayak geradakannya tuh berkurang gitu. Cuman aku nggak suka prosesnya karena jadi harus bolak-balik cuci muka lagi gitu. Mungkin something mau berinovasi lagi, bikin exfoliating serum yang tidak perlu dibilas. Tolong ya something, kalau misalnya kalian mungkin ada inovasi baru mau bikin serum, exfoliating serum gitu ya, tolong bikin yang nggak perlu dibilas lagi gitu, mungkin bisa kali. Soalnya bener-bener deh, aku tuh suka pakai ini, produknya tuh bagus, di kulitku juga oke banget lah, dia mengurangi geradakan di kulit aku kalau emang kulit aku lagi rada kusam atau rada beruntusan gitu. Dia nolong banget. Cuman aku tuh nggak suka prosesnya pakai dia karena aku harus bolak-balik cuci muka lagi gitu. Kayak bayangin aja kalau malam-malam kalian udah ngantuk, kalian udah double cleansing, udah pakai cleansing balm, udah pakai micellar water, udah pakai facial wash, cuci muka, terus masih pakai ini, bilas lagi, habis itu baru pakai toner dan lain-lain. Takes time banget gitu. Jadi kayak aku cinta kamu tapi aku nggak suka pakai kamu gitu karena prosesnya panjang sekali. Jadi tolong something kalau misalnya kalian ada inovasi baru. Oke, next. Jadi segitu produk skincare something yang aku punya. Ya mungkin nggak semua serumnya aku punya karena aku cuma punya satu muka, jadi aku makainya pun juga gantian gitu kan. Ya harap maklum. Itu dia semua produk-produk something yang aku punya. Semoga membantu. Mungkin nanti di description box aku bakal kasih link di mana kalian bisa beli produk-produknya. Mungkin bisa dari Shopee atau mungkin dari all shop yang lain. I don't know, gak tau lah, nanti aku bakal insert itu di description box. So check it out dan semoga membantu. Thank you so much for watching. Bye!